Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi M. Al Mansur kelas 11 IPA. Pada kesempatan pagi hari ini di pertemuan pertama kimia, untuk bab pertama kita akan membahas materi mengenai hidrokarbon dan juga minyak bumi. Oke, baiknya. Nah, berbicara soal karbon ya, unsur karbon, sebenarnya unsur karbon itu adalah unsur yang dapat membentuk berjuta macam-macam sekali senyawa dengan berikatan dengan unsur lainnya, semisal hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, ini merupakan salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan adanya unsur karbon. Nah, karbon sendiri itu dapat membentuk senyawa yang sederhana maupun senyawa yang kompleks. Misal senyawa sederhana karbon monoksida, kemudian metana. Bisa juga menyusun senyawa yang kompleks, misalnya klorofil daun, kemudian hemoglobin dalam darah kita. Oke, dan banyak sekali di kehidupan sehari-hari itu kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya unsur karbon. Nah, kayu, kemudian bahan bakar itu semuanya ada hubungannya dengan unsur karbon. Oke, sebelum kita membahas unsur karbon, kita akan kenal dulu mengenai senyawa anorganik dan juga senyawa organik. Nah, senyawa organik dan anorganik. Nah, pada zaman dulu pembedaan antara senyawa organik dan juga anorganik itu didasarkan dari mana senyawa itu tersusun. Kalau dulu beranggapan kalau organik itu adalah senyawa yang terbentuk dari makhluk hidup, kemudian anorganik itu terbentuk dari makhluk tak hidup. Nah, setelah beberapa lama ya, setelah bertahun-tahun, ternyata hal itu tidak benar. Nah, di sini dibuktikan ya pada tahun 1828 Friedrich Wöhler ya itu mampu membuat senyawa organik maksud saya dari senyawa anorganik. Nah, jadi senyawa organik itu ternyata dapat dibuat dari senyawa anorganik. Oke. Nah, si Wöhler ini dia memanaskan amonium cyanat ya. Dia dipanaskan, ternyata setelah dipanaskan terbentuk senyawa baru ya, berupa urea. Nah, kita ketahui kalau urea itu adalah senyawa organik. Nah, senyawa organik itu juga identik dengan senyawa karbon ya, karena ada unsur C-nya di sini ya. Karbon, oksigen, nitrogen. Nah, itu merupakan salah satu ciri dari senyawa organik. Nah, senyawa karbon, organik dan organik tidak didasarkan pada asalnya ya, karena penelitian yang dilakukan oleh Wöhler, tetapi lebih didasarkan pada sifat dan strukturnya. Nah, sekarang jadinya organik dan anorganik itu dibedakan pada sifat dan strukturnya. Nah, perbedaan senyawa organik dan juga anorganik. Nah, yang pertama dari kestabilan terhadap pemanasan. Kalau senyawa organik dia itu mudah terurai dan berubah strukturnya. Sedangkan senyawa anorganik dia lebih stabil jika dipanaskan. Kemudian pada kelarutan, kalau senyawa organik itu umumnya sukar larut dalam pelarut polar, tetapi mudah larut dalam pelarut nonpolar. Kemudian anorganik kebalikannya, mudah larut dalam polar. Kemudian untuk titik di lebur dan juga titik didih, untuk senyawa organik itu titik didih dan titik leburnya itu umumnya relatif rendah. Tetapi kalau anorganik ada ya, jadi macam-macam, ada yang tinggi sekali tetapi ada yang rendah sekali ya, jadi sangat mencolok gitu. Kalau tinggi sekali, rendah sekali. Nah, untuk strukturnya, struktur dari senyawanya, kalau organik itu mempunyai rantai atom karbon. Jadi rantai atom karbon itu maksudnya apa? Jadi senyawa karbon yang saling berikatan itu membentuknya rantai ya. Kemudian anorganik tidak mempunyai rantai atom karbon. Kemudian jenis ikatannya ya, telah kita pelajari di kelas 10 tadi. Kalau organik ada ikatan kovalen, tapi kalau anorganik adanya ion atau kovalen. Jadi lebih beraneka ragam yang anorganik. Oke. Nah, sumber senyawa organik atau senyawa karbon ya. Yang pertama
dari tumbuhan ya tentunya ya. Tumbuhan itu kan mengandung yang namanya protein, karbohidrat, lemak, kemudian hewan yang tidak ditemukan di luar tumbuhan. Nah, kemudian juga terdapat pada batu bara. Nah, batu bara itu merupakan hasil dari pelapukan tumbuhan yang berlangsung jutaan tahun ya. Jadi batu bara itu merupakan dari tumbuhan ya, awalnya dari tumbuhan yang terjadi pelapukan berjuta-juta tahun dengan tekanan yang tinggi, dengan temperatur yang sangat tinggi, sehingga terbentuklah batu bara. Kemudian ada gas alam dan juga minyak bumi tentunya dari fosil-fosil makhluk hidup yang sudah meninggal berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, untuk identifikasi adanya unsur karbon dalam suatu senyawa atau suatu benda itu dapat kita lihat dengan cara dibakar ya. Nah, yang pertama, jika pembakarannya tidak sempurna, maka akan dihasilkan gosong seperti ini ya, yaitu berupa arang atau jelaga akan muncul seperti bakar jagung. Ini pembakaran tidak sempurna, kan hasilnya kan hitam-hitam ini ya, arang atau jelaga. Kemudian roti yang gosong ya, yang hitam-hitam itu merupakan arang atau jelaga atau senyawa karbonnya. Tetapi kalau pembakarannya sempurna nanti menghasilkan gas CO2. Nah, misalkan pada percobaan seperti ini. Nah, ini ada lampu bunsen ya, ada api. Kemudian di sini sampel ini adalah contoh dari senyawa karbon, dimasukkan ke tabung reaksi, kemudian dipanaskan. Ini disumbat, tapi sumbatannya itu ada seperti selang kecil yang dihubungkan ke air kapur ini. Air kapur yang sudah mengendap ya, tentunya air kapurnya mengendap ini ya. Ya, sudah bercampur rata ya, maksudnya kapur. Nah, setelah dipanaskan, ternyata air kapur ini makin lama akan makin keruh. Nah, keruhnya air kapur ini menunjukkan adanya gas CO2 dari pembakaran senyawa karbon ini. Nah, untuk identifikasi itu ada berbagai macam, bisa kalian cari di LKS atau di internet, nanti lebih banyak lagi cara mengidentifikasinya. Nah, kemudian barulah kita masuk mengenai atom karbon. Kenapa sih karbon yang dibahas? Kenapa sih? Yang pertama alasannya adalah konfigurasi elektron atom karbon. Nah, konfigurasinya gimana? Karbon itu memiliki nomor atom 6 ya, sehingga kalau kita tulis konfigurasi elektron, ini elektron yang bor saja, yang sederhana, tidak perlu sp-sp, itu kan 2 sama 4. Nah, otomatis dia punya elektron valensi 4 ya. Nah, untuk mencapai kestabilan, dia akan lebih cenderung untuk ke yang oktet atau duplet. Oktet ya, jadi dia perlu mengangkat 4 elektron valensi lainnya dari senyawa lain atau atom yang lainnya. Nah, maka di sini otomatis dia akan punya 4 tangan atau 4 lengan ya. Nah, saya gambar titik ini elektron valensinya, garis apa? Ikatan kovalen ya. Nanti akan berikatan dengan senyawa-senyawa lainnya. Yang tentunya yang lengannya juga satu, biar sama ya kan. Ingat, kalau kovalen itu yang sama-sama ya. Kalau 2 sama 2, 1 sama 1 seperti itu. Kemudian untuk contoh yang 2, kekhasannya karena cara atom karbon berikatan. Nah, cara atom karbon berikatan dibagi 2. Yang pertama jumlah ikatannya. Jumlah ikatannya itu yang pertama dapat membentuk ikatan tunggal. Nah, maksud ikatan tunggal itu ikatan antara atom-atom karbon dengan satu tangan ikatan. Nah, ikatan tunggal sih gimana sih? Oke, sini saya tuliskan dulu. Ini C. Ikatan tunggal. Berarti kovalennya tunggal. Satu aja toh. Oke, kenapa saya tulis yang bawah juga? Karena ingat, atom C selalu punya 4 lengan.
1 2 3 4. Ini juga 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Oke, seperti itu. Kemudian dapat membentuk rangkap 2. Berarti nanti kovalennya ada yang rangkap 2, lengannya ada 2. Oke, saya berikan contoh. Oke. Oke, seperti ini. Ada yang namanya rangkap 2, kovalen rangkap 2-nya. Ini kurang berapa lengan? Ingat, atom C punya 4 lengan ya. 1 berarti kurang 3. Jadi 1 2 3. Ini kurang berapa? Ini 1 2, udah punya 2, berarti kurang 2. 1 2. Ini kurang berapa? Sudah punya berapa ini? 1 2 3, berarti tinggal kurang 1 saja. Oke, ini berarti kurang berapa? Sudah punya 2. Saya tuliskan 1 2. Nah, ini adalah contoh membentuk rangkap 2. Kalau membentuk rangkap 3, otomatis nanti ada atom C yang punya lengan 3. Ya. C 1 2 3. Nah, ini cuma 1, berarti kurang 2 ya. Kurang 3. 1 2 3. Ini oke, ini sudah lengkap ya, 24 1 2 3 4. Ini berarti kurang 1. Nah, ini contohnya dapat membentuk rangkap 3 itu seperti ini. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, untuk yang rangkap-rangkapan. Oke, untuk selanjutnya kekhasannya kan bentuk rantainya. Rantainya ada yang namanya rantai terbuka. Nah, rantai itu kan bergandengan ya. Nah, otomatis C-nya nanti juga akan gandengan kayak gini, kayak tadi. Oke, tambah biar 4. Ini rantai terbuka. Maksudnya antara ujung dan ujung itu tidak bergabung ya, maka ini disebut dengan rantai terbuka atau alifatik. Contoh yang lain dong, yang lebih sulit. Oke, ini juga saya tambahkan dulu biar 4. Oke, ini juga terbuka karena tidak saling menyambung ya. Nah, kemudian bentuk rantainya yang kedua ada rantai tertutup yang dinamakan dengan alisiklik ya. Ini salah ketik ya saya, alisiklik ya, ini siklik. Nah, rantai siklik itu yang seperti apa? Oh, jadi rantainya tertutup. 1 2 3 4. Oke, seperti ini ya. Jadi tertutup C C C C. Oke, tertutup. Kemudian ini disebut dengan rantai siklik ya. Ini ya. Kalau tertutupnya biasa namanya rantai siklik. Nah, kemudian ada lagi nanti yang namanya rantai aromatik ya. Nanti akan kalian pelajari di kelas 12 ya. Rantai aromatik itu seperti ini ya. Jadi membentuk bentuk yang unik ya. Nah, seperti ini. Ini namanya benzema. Yang akan dipelajari di kelas 12 nanti. Oke. Setelah itu posisi atom karbon di dalam rantai karbon. Nah, berdasarkan jumlah atom karbon lain yang diikat terdapat 4 posisi atom karbon. Nah, ada yang namanya atom karbon primer. Ya, kalau primer, lihat, atom karbon yang hanya mengikat secara langsung ya, satu saja. Kalau sekunder mengikatnya 2, kalau tersier mengikatnya 3, kuartener mengikatnya 4. Nah, untuk contohnya ini. Nah, yang primer yang mana? Oke, ingat yang primer tadi apa? Yang hanya mengikat secara langsung satu atom karbon yang lainnya. Berarti otomatis yang ujung ya. Nah, kalau nomor C yang nomor 6, dia kan cuma mengikat
C yang nomor 5. Kalau yang C nomor 5 ini dia mengikat 2 kan, nomor 6 sama nomor 4. Lain halnya kalau C nomor 4 ini dia mengikat 3 ya, mengikat nomor 5 sama nomor 3 dan nomor 9. Kalau nomor 2 ini kuartener ya, mengikat C nomor 8, nomor 1, nomor 7 dan juga nomor 3. Oke, jadi kalau kita kerjakan yang primer yang mana? Yang primer berarti yang hanya mengikat satu saja, berarti nomor 1. Kemudian nomor 7, nomor 9, nomor 6, nomor 8. Kemudian untuk sekundernya berarti mengikat 2. Yang mana yang mengikat 2? Nomor 3 sama nomor 5. 3 sama 5. Untuk mengikat yang ketiga tersier berarti nomor 4 ya kan, ya 4 saja. Kalau kuartener mengikat 4 berarti nomor 2. Oke ya, jadi bisa dipahami ya. Nah ini contohnya, ini agak beda. Suruh buat rantai karbon tetapi diketahui rantai-rantai juru. Ada 8 atom C primer, 1 atom C sekunder, 2 atom C tersier, 2 atom kuartener. Nah cara menggambarnya ya, tentukan yang paling banyak mengikatnya dulu, berarti yang kuartener ya. Jadi kuarternya tulis 2 dulu, 1 2. Oke gini, kemudian lanjut 2 atom tersier, misalkan gini, mengikat 3, ini juga 3. Kemudian 1 atom sekunder, ini mengikat 2 ya. Kemudian 8 atom primer, misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah jadi. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa langsung japri saya. Kemudian setelah kalian lihat video, kalian kerjakan tugas yang saya berikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.